Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini banyaknya kasus yang melibatkan Yusuf Mansur, di mana dia digugat di banyak tempat, di pengadilan umum. Lalu ada orang bertanya, apakah cara meminta uang kembalian melalui mediasi pengadilan atau melalui bantuan pengacara, apakah itu dibenarkan? Ini sebenarnya tentu bukan hanya dalam kasus Yusuf Mansur, tapi karena berkenangan dia kita ingin mengungkap bagaimana ajaran Islam menggunakan jasa orang lain untuk mendapat hak-hak kita supaya bisa kembali. Di dalam Islam sebenarnya ada patokan, yaitu bagaimana kebenaran bisa terwujud, keadilan bisa ditegakkan. Itu intinya. Walaupun kadang-kadang untuk mewujudkan keadilan itu, kalau terpaksa membayar, ya dibayar. Nggak apa-apa. Contohnya apa? Dalam sejarah Islam itu Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, kan di saat itu dia bersama Abu Bakar. Dengan kemampuan yang masih lemah, dia mungkin juga tidak paham peta perjalanan gitu. Karena itu di luar kota Mekah dia membayar penunjuk jalan gitu. Penunjuk jalan, ya padahal itu bukan, dia belum menjadi Islam di saat itu. Penunjuk jalan ini masih non muslim, tapi dia benar gitu. Dia ikhlas dengan pekerjaannya. Maka Abu Bakar membayarnya untuk menunjukkan jalan yang baik sehingga dia bisa sampai di Yasrib namanya ketika itu dengan tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Jadi itu intinya. Jadi dari sini para yuris Islam atau para ulama mengambil konklusi gitu. Persoalan itu harus dilihat dari sisi keadilannya. Ya walaupun untuk mendapatkan keadilan itu kadang-kadang orang harus mengeluarkan dana. Kayak kita sekarang ini nih. Ini dalam berkasus dengan Yusuf Mansur, ada orang tidak sanggup, bisa yang tidak sanggup membayar gitu. Atau tidak sanggup mencari pengacara yang cocok. Tapi ketika dia mempunyai kesanggupan, kadang-kadang berpikir apakah ini dibolehkan oleh Islam. Islam sebetulnya sangat membolehkan. Dasar dalilnya tadi itu adalah sejarah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Begitu. Nah dari sini nanti berkembang kepada teori-teori lain. Misalnya nih, daripada terjadi perperangan yang menumpahkan darah, lantas kepala sukunya misalnya bisa dibayar gitu. Tuntutannya kecil misalnya nih. Tapi perang tidak terjadi. Korban tidak berjatuhan. Itu akhirnya diambil, itu sesuatu hal yang dibolehkan. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Boleh nggak kita membayar atau menggunakan jasa pengacara untuk memberikan penerangan hukum agar para korban ini mengerti hak-hak hukumnya. Nah di dalam Islam itu sesuatu yang dibolehkan. Karena intinya ini menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi hukum-hukum yang ada ketika Islam itu datang, selama prinsipnya menegakkan keadilan dengan cara-cara yang benar, maka itu diambil sebagai prinsip hukum Islam atau direduksi menjadi hukum atau prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu keadilan yang disebutkan itu. Karena itu dalam perkembangan sejarah, misalnya Ibnu Taimiyah membuat teori itu ringkas sekali. Kata dia, Allah itu membela atau menolong sebuah sistem bi'adlihi, dengan keadilannya. Sebaliknya Allah tidak menolong sebuah sistem karena kezalimannya. Walaupun tadi kata dia, Allah menolong sebuah sistem atau sebuah tata bernegara
karena keadilannya, meskipun sistem itu ditegakkan oleh orang-orang non-muslim. Karena sistemnya. Dan sebaliknya, kezaliman itu tidak ditolong oleh Allah. Walaupun dengan kezaliman itu orang teriak Allahu Akbar, demi Allah. Gitu-gitu kan. Demi Allah, ada Allah. Tapi zalim. Kerjanya menipu dan menindas orang. Maka Allah tidak menolong cara-cara seperti itu. Nah, dalam kasus Yusuf Mansur ini, sudah dapat kita bayangkan. Jadi hak-hak yang dapat itu diambil aja. Karena itu dibukakan jalan oleh Islam. Gitu. Gak usah dipedulikan, oh mereka teriak-teriak takbir, gak ada guna. Kalau dia zalim, dia tetap masuk ke dalam kelompok Fir'aun. Dia zalim, tapi jidatnya hitam karena sholat. Gitu. Gak ada cerita lah kita lawan kezalimannya. Karena itu dalam cerita Yusuf Mansur ini, di mana-mana sekarang masyarakat itu melawan karena dia merasa dizalimi. Nggak peduli mau cerita mau rumah tahfiz, nggak ada urusan. Mau cerita ini mau membangun hotel gitu, atau mau tabung tanah, mau merebut masa depan, lah itu omong kosong. Gitu. Karena dia melakukan cara-cara zalim. Jadi itu yang dapat kita lihat dari perkembangan sejarah Islam. Nah karena itu di tata kehidupan modern, misalnya nih, kenapa Allah membela sistem atau sistem demokrasi ini lebih bertahan lama gitu. Walaupun di dalam demokrasi itu masih kita temukan cacat-cacat kehidupan. Masih kita temukan, tetapi orang belum bertemu sistem yang lebih baik yang ada sampai sekarang. Maka di mana-mana orang melihat bahwa the end history itu adalah sistem kehidupan bernegara yang menganut prinsip demokratis. Karena itu kita lihat rejim-rejim diktator itu tetap ingin dipanggil bahwa sistem itu sistem yang adil dan demokratis. Nah, Yusuf Mansur tentu dia tidak akan terima kalau dia dituduh nipu, dia nggak terima. Dituduh zalim, dituduh merugikan orang, dia pasti nggak akan terima. Meskipun dalam kenyataannya orang-orang merasa dia perlakukan secara zalim. Itu ya. Jadi kita lihat perkembangan keadaan ini, orang sekarang ini makin sadar gitu. Bahwa apakah orang itu berjubah, membawa tasbih, katanya ini ceritanya boleh aja diembel-embeli dengan cerita-cerita mistik. Tapi kalau dia tidak adil, dia berlaku zalim, orang pasti akan mempersoalkannya. Kalau ada bukti hukum, dia akan menggugatnya ke pengadilan. Seperti yang dialami oleh Yusuf Mansur saat ini. Lalu kalau di pengadilan, sekarang kasusnya bergulir itu di Pengadilan Negeri Bogor, kalau terbukti nanti, ya ini kan dibacakan dalam waktu dekat ini. Kalau fakta-fakta di persidangan Yusuf Mansur tidak bisa berkelit lagi gitu. Maka ya tidak ada cerita kecuali uang itu memang dipakai untuk membangun dan mengembangkan bisnis warung steak and shake. Karena itu nanti ada sasaran sitaan gitu. Lalu kalau nggak disita secara moral bagaimana? Secara moral masyarakat tentu juga harus menghukumnya. Nggak ada cerita, harus dihukum gitu. Karena orang zalim itu harus dihukum. Itulah diantara misi kenabian atau nubuahnya Rasulullah itu adalah menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Nah, Yusuf Mansur sekarang ini dalam sepak terjang selama ini ternyata sebagai seseorang zalim. Kalau dia ustadz zalim gitu. Nggak ada nilai-nilai kemanusiaannya. Nggak ada. Yang penting bagi dia tuh kejar setoran. Iya kan? Nah kita berharap nih satu demi satu orang sudah mulai mendudukkan agama pada tempat yang benar. Yaitu semua kita tuh sama di hadapan hukum. Semua manusia tuh sama di hadapan Allah. Nggak ada tuh cerita, oh dia ini orang biasa, boleh diperlakukan semena-mena. Oh dia ini ustadz, lalu mendapat hak istimewa. Nggak ada. Kalau dia zalim, dia merugikan orang, pengadilan terbuka.
atau cara-cara lain terbuka untuk mengembalikan hak-haknya. Jadi Islam datang itu kenapa tahan lama gitu? Karena dia datang dengan pesan-pesan kemanusiaan. Dia datang dengan prinsip-prinsip keadilan. Dia datang untuk melawan kezaliman. Dan dia datang untuk membela para mustad'afin. Orang-orang yang tertindas karena perlakuan sistem yang zalim. Jadi tidak ada ceritalah gitu. Yusuf Mansur dia mau pakai sorban, mau pakai jubah, mau pakai kata-kata Allah 1000 kali, nggak ada urusan. Mau katanya dia duha, nggak berhenti-berhenti tahajud, tapi dia zalim, itu harus dilawan terus. Karena itu untuk melawan ini walaupun kita keluar uang, tapi keadilan bisa dikembalikan, itu lebih baik. Di contoh yang kita ungkap tadi itu adalah Nabi pindah ke Yathrib, ke Madinah itu dia juga menyewa orang untuk menunjukkan jalan gitu. Supaya dia nggak tersasar atau tertangkap oleh orang-orang zalim yang mengejarnya. Jadi ini pelajaran yang berharga buat kita. Jadi nggak apa-apa gunakan hak pengacara, nggak apa-apa itu gunakan orang lain, misalnya untuk menagih uang gitu. Asal benar ya, asal orangnya benar gitu. Itu ada dasar-dasar hukum yang diberikan dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita makin cerdas. Kita tunggu dalam waktu dekat ini satu persatu uang yang dilarikan oleh Yusuf Mansur itu akan menemukan titiknya yang jelas dan akan kembali kepada orang-orang yang berhak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.